Di dalam kitab Al-Syuhur dikatakan oleh Syekh Mursyid sebagai musannifil kitab As-Sayyid Muhammad Abdul Ghasifullah Masdul, wal maghfiratu la tunalu bil istighfar wala tuhsilu bihi walakin tunalu bit taubah. Maghfirah itu atau ampunan Allah tidak akan didapatkan dan tidak akan dihasilkan hanya dengan istighfar, tetapi harus disertai dengan taubat. Sedangkan yang namanya taubat itu adalah ar-ruju' ilallahi ta'ala wa tarkul maksiyah. Kembali kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Lalu wanidamu ala fi'liha. Menyesal telah menjalankannya, telah berbuat maksiat. Wal azmu ala adamil audati ilaiha. Dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya atau berhenti dari berbuat maksiat. Berhenti dari berbuat maksiat inilah yang disebut taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin, pangresa guru agung di mana saja berada. Wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah pada kesempatan hari yang mulia ini, Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Mahya Al-Bukhari dari Jeddah, dan Al-Mukarram Wal-Muhtaram Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunario dari Bogor, pemangku manakib Al-Mukarramah Ibu Hajatisa, Al-Mukarramah Ibu Haja Bunda Haya, para kiai, para asatidz wal asatidat, para petugas manakib, para ikhwan akhwat, dari mana saja berada, yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dilimpahkan rezeki yang halal, yang berkah, ditambahkan kemuliaan oleh Allah, dan ditinggikan derajatnya, dipenuhi segala hajat kebutuhan dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di Manaqib Online Internasional dengan keberkahan dan karomahnya Syekh Mursyid Sayyid Maulana Muhammad Abdul Ghasifullah Masdul. Salawat dan salam tercurah kehadiran yang kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para aulia illah, dan kepada kita semuanya sebagai umatnya. Baiklah, mari sama-sama kita lanjutkan kitab dari Fadlul Syuhur. Nah, sekarang kita sudah berada di Al-Faslul Khamis fi Syahri Jumadil Ula. Waktu minggu yang lalu kita membahas huruf jim, yaitu al-jihad. Dan sekarang huruf yang kedua yaitu huruf mim. Wa amal mim fi hadis syahr al-maghfirah. Ya. Di dalam kitab Al-Syuhur dituliskan oleh musanniful kitab As-Sayyid As-Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghasifullah Masdul qadasallahu sirahu, huruf mim adalah al-maghfirah, ampunan dari Allah. Qala Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard
Wa'idat lil muttaqin. Al-ayah. Bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang muttaqin, orang-orang takwa. Maghfirah sebagai ampunan Allah ini ada dua macam, yaitu yang pertama dikatakan al-maghfirah ayusamihakallah ala dzanbi walakinnahu sayabqa musjilan fi sahifatihi. Yang disebut maghfirah adalah ampunan Allah. Allah mengampuni dosamu, akan tetapi dosa itu masih tercatat di buku catatannya. Sedangkan al-afu yang kedua itu adalah masa muhatuka ala dzanbi ma'amahuhi minas sahifati wa ka'annahu lam yakun. Allah ampuni dosamu sambil menghapus dari buku catatannya. Jadi kalau maghfirah diampuni dosanya tapi masih tercatat di buku catatan amal manusia. Sedangkan al-afu, Allah mengampuni dosa dan dosa itu sekaligus dihapus, tidak lagi terdapat catatannya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau mereka yang menganiaya diri mereka sendiri, dzakarallah. Mereka lalu ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka minta diampuni segala dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunub illallah. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak mengulangi perbuatan itu lagi, sedangkan mereka mengetahui. Walam yasiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Ini adalah sebagai syarat diampuninya dosa. Ya. Jadi tidak mengulangi perbuatan itu lagi adalah sebagai syarat diampuninya dosa. Jadi mohon ampun kepada Allah tidak cukup hanya dengan beristighfar saja. Mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di dalam kitab Al-Syuhur dikatakan oleh Syekh Mursyid sebagai musannifil kitab As-Sayyid Muhammad Abdul Ghasifullah Masdul, wal maghfiratu la tunalu bil istighfar wala tuhsilu bihi walakin tunalu bit taubah. Maghfirah itu atau ampunan Allah tidak akan didapatkan dan tidak akan dihasilkan hanya dengan istighfar, tetapi harus disertai dengan taubat. Sedangkan yang namanya taubat itu adalah ar-ruju' ilallahi ta'ala wa tarkul maksiyah. Kembali kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Lalu wanidamu ala fi'liha. Menyesal telah menjalankannya, telah berbuat maksiat. Wal azmu ala adamil audati ilaiha. Dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya atau berhenti dari berbuat maksiat. Berhenti dari berbuat maksiat inilah yang disebut taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaih. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah menerima taubatnya. Artinya, dia harus berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi, walaupun seperti itu, kita tidak boleh meninggalkan istighfar. Kenapa? Karena istighfar itu adalah permohonan atau yang disebut doa. Sedangkan doa adalah silahul mukmin, pedangnya orang mukmin. Dan doa itu pun dianjurkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan permintaanmu. Orang yang berdoa ya, tidak tahu kapan doa itu dikabulkan. Meskipun Allah tidak pernah ingkar janji pada hambanya. Tapi jangan sekali-sekali memaksakan diri dan memaksa Allah agar doa cepat terkabul. Karena itu adalah suatu bentuk kebodohan. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Hikam, karya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, ma taroka minal jahli syai'an man aroda ayuh disa fil wakti gairoma adharahullah fihi. Termasuk suatu bentuk kebodohan jika seseorang menginginkan sesuatu terjadi pada waktu yang tidak diinginkan oleh Allah. Jadi dia ingin sesuatu itu atau permohonannya itu terkabul atau terjadi sesuai dengan keinginannya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu namanya adalah pemaksaan terhadap Allah. Sedangkan Allah Maha Suci dari pemaksaan. Dan endingnya akan membuat putus asa dalam berdoa. Sedangkan putus asa itu sangat dilarang oleh Allah. Wala tayasu mi rahmatillah. Terdapat dalam surat Yusuf ayat 87. Ya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Meskipun turunnya kapan, entah itu kapan, kita tidak boleh berputus asa. Kalau kita putus asa, ingin bertaubat, malah bertambah dosa kita. Ya. Oleh sebab itu, serahkan saja sepenuhnya kepada Allah. Terserah Allah. Kapan dikabulkannya doa kita? Syekh Ibnu Athaillah juga menjelaskan dalam hikam tentang maghfirah. Wa amal maghfirah minallahil ghafur masru'iyatun fil Qur'anil Karim ajilan wa ajilan. Adapun yang namanya maghfirah dari Allah yang Maha Pengampun itu telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ampunan yang sekarang atau ampunan nanti. Masa di dunia ataupun masa yaumul hisab. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, wa zakirinallah katsira wa zakirat a'addallahu lahum magfiratan wa ajran 'azima. Orang laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah dengan banyak telah Allah sediakan untuk mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Nah, di sini ya. Jadi syarat dan wasilah mendapat ampunan atau maghfirah dari Allah
sekarang di dunia atau nanti pada hari pembalasan dan hari perhitungan itu adalah zikrong katsiro, zikir yang banyak. Ya. Sedangkan zikir yang banyak itu tidak akan tahu siapapun. Orang tidak akan tahu zikir yang banyak itu berapa jumlahnya. Apa 1.000, 10.000, 20.000, atau 1.000.000. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, dia harus bertanya pada ahlinya, yaitu Syekh Mursyid, yang dapat membimbing, yang dapat menuntun, dan mengantarkannya sampai ke keampunan dan keridhaan serta rahmatnya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli dzikir apabila tidak tahu. Cari ahli dzikir. Ahlinya, jangan bertanya kepada bukan ahlinya. Sebab kalau bukan ahlinya, sama saja, dia pun tidak tahu. Setelah kita ketemu dengan ahli dzikir, seorang mursyid yang sanggup membimbing, mengantarkan, dan menuntun, serta menyampaikan, maka mintalah bimbingannya. Agar supaya mendapatkan hak kita, yaitu hak talqin zikir, untuk mengetahui berapa jumlah zikir yang banyak itu. Kapan dan bagaimana mengamalkannya. Ya. Maka nanti akan dijelaskan oleh beliau waktunya, cara, dan di mana mengamalkan, mengamankan, dan melestarikannya. Zikirnya bersuara, jahar atau tidak, dibaca di dalam hati, khafi atau bagaimana, semuanya nanti akan diterangkan, akan dijelaskan. Sedangkan zikir banyak itu tidak ada bilangan yang ditentukan. Artinya, zikir yang banyak itu tidak terbatas. Kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, tetap berzikir. Qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Jalan kaki, naik kendaraan. Sendiri, berdua, bersama-sama, atau ramai-ramai, tetap berzikir. Di rumah, di luar rumah. Mau ke warung, mau ke pasar, mau ke toko, mau ke sekolah, mau ke kampus, mau ke tempat kerja, berzikir. Jadi nanti akan masuk kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira. Zikir katsira ini, zikir yang banyak, tidak akan tumbuh dengan sendirinya tanpa talqin zikir dari ahlinya, yaitu Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang-orangmu yang sebelum mati. Nah, di antara kamu kalimat la ilaha illallah. Jadi talqin zikir itu bukan ketika orang sudah mati, atau ketika orang sedang sekarat. Talqin zikir itu mumpung-mumpung masih hidup, mumpung-mumpung masih sehat. Kalau sudah sakit, sudah sekarat, jangankan ya ditalqin zikir, dikasih duit
sebanyak-banyaknya pun dia tidak akan peduli. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang dapat menggugurkan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Ajilu, ya, ajilan wa ajilan. Di atas dunia atau di akhirat kita mendapatkan ampunan Allah. Jadi masa sekarang atau masa yang akan datang, ampunan itu kita dapatkannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, dapat magfirahnya Allah, berhenti dari berbuat dosa. Syaratnya adalah berzikir yang banyak, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Ya, bila kita belum tahu bagaimana zikir yang dibaca, zikir apa saja, zikir jahar atau zikir khafi, lafaznya bagaimana, mengucapkannya bagaimana, maka harus bertemu kepada guru mursyid, guru yang dapat membimbing kita. Alhamdulillah kalau sudah ketemu dengan guru mursyid. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Bi barakati wa karamati Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghafar Matlul. Al-Fatihah.